perlu kita renungkan sejenak. Ada perkataan para ulama, ya, agar kita ini mawas diri, jangan sampai kemudian memperturutkan hasud, iri dan dengki. Karena ada tanda-tanda secara zahir. Hati-hati. Dan itu diketahui oleh orang lain. Jadi kita kadang-kadang memiliki sifat dengki, lalu kemudian kita perturutkan dan itu tampak dari kita. Orang lain tahu, bisa itu. Apa itu diantaranya? Disebutkan oleh para ulama, diantara tanda-tanda sifat hasud muncul dari hati manusia adalah karahatu ni'matillahi alal ghair. Yaitu kebencian ketika mendengar atau melihat orang lain punya kelebihan, mendapatkan nikmat, benci. Kalau orang benci itu kan kelihatan. Dari mukanya ketika mendapat berita temannya senang, lalu kemudian cemberut. Ya. Pandangan sinis. Nah, ini hati-hati. Para ulama mengatakan itu tanda hasud yang ada dalam hati. Ketika mendengar temannya, saudaranya mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat yang lebih, lalu kemudian dia benci, lalu terpancar dari wajahnya, cemberut, sinis, dan lain sebagainya, maka ini tanda-tanda sifat hasud. Ini harus segera dihilangkan ini. Biar kita ini tidak sia-sia beramal saleh. Ya. Kemudian yang berikutnya, al-farahu bizawali ni'matil ghairi. Senang kalau orang lain itu kehilangan nikmat Allah. Senang. Ketika mendapat berita misalnya, temanmu kemalingan, alhamdulillah. Ya. Meskipun tidak mengatakan alhamdulillah, senang dia. Dari raut mukanya kelihatan berseri-seri. Senyum-senyum misalnya. Nah, ini tanda-tanda hasud, iri dan dengki, hati-hati. Itu diketahui orang. Memang tidak bisa kita pastikan, tetapi ini hanya tanda. Ya, jangan bahaya. Kemudian disebutkan juga at-taqlilu was-sukhriyatu min injazatil mahsudi. Meremehkan atau mengejek, merendahkan pencapaian-pencapaian orang yang didengki. Ya. Ada orang misalnya, si fulan menghatamkan 30 juz. Alah, semua bisa. Nah itu. Perkataan seperti ini tanda. Tanda apa? Tanda kedengkian. Ada ini loh si fulan, dulu kan sama-sama kita, sekolah sama-sama. Sekarang dia sukses. Ya. Dia punya perusahaan A, B, C, D. Ketika mendengar demikian, alah itu kan dapat warisan. Nah, seperti ini tanda-tanda dengki. Kenapa demikian? Karena dia meremehkan, merendahkan, bahkan kadang-kadang mengejek kelebihan orang lain. Ya, hati-hati. Ada orang misalnya mendaftar di suatu instansi pemerintahan atau yang bagaimana begitu, atau di lembaga pendidikan yang mungkin syaratnya sangat-sangat ketat. Butuh, yaitu apa? Butuh ujian-ujian dan lain sebagainya. Lalu dia berhasil diterima. Lalu ada teman yang dikabari, temanmu diterima masuk ke sana. Dia mengatakan, paling ada orang dalam itu. Ya. Paling ada orang-orang yang berusaha memasukkan. Paling lewat jalan belakang. Nah ini termasuk apa? Termasuk tanda-tanda kedengkian, hati-hati. Hilangkan sifat seperti ini. Atau dia mengatakan, ya mesti aja dia kan belajar terus. Ya. Sehingga dia bisa diterima. Ketika tes dia lulus lancar karena dia belajarnya serius. Kalau saya kan biasa-biasa aja. Ngapain dia biasa-biasa kan gitu. Mestinya kan berlomba dalam kebaikan. Nah ini tanda-tanda kebencian. Dan kedengkian yang ada dalam hati. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama. Katmu hasanatil mahsud. Wahubun nashri aibil mahsud. Berusaha menyembunyikan kebaikan-kebaikan orang yang didengki. Ya, tadi ada orang dermawan sekali. Semua orang mengatakan demikian. Ketika ada orang asing tanya, bagaimana si fulan? Oh biasa aja itu. Ya. Oh orang kaya, iya biasa tapi orangnya. Padahal terkenal dia ini adalah orang yang dermawan. Ya. Nah ini tanda-tanda hasud. Atau bahkan dia senang kalau apa? Tersebarnya aib. Kalau ada aib langsung disebar. Kalau ada aib ikut gembira. Orang yang didengki tadi. Nah ini tanda-tanda hasud, iri, dan dengki. Kemudian ikhwan nafiddin azakumullah, di antara tanda-tanda hasud, iri, dan dengki, dia itu sangat perhatian. Perhatian mengikuti jejak
orang yang didengki, tapi demi apa? Demi mendapatkan kejelekannya. Beda kalau kita ini perhatian kepada seseorang untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan kebaikan, untuk tidak ketinggalan ilmu yang disampaikan lain. Tapi dia perhatian betul, diteliti, diikuti. Ya. Apa namanya kalau dalam medsos itu? Hah? Ya, kalau ngikuti itu apa namanya? Follow, dan jadi follower. Jadi dia ikuti terus. Tapi usahanya adalah bagaimana mendapati aid. Bagaimana kalau dia jatuh ke kesalahan, ke dalam kesalahan, lalu kemudian dia gembira. Jadi perhatiannya lebih kepada orang yang didengki. Nah, maka ini adalah salah satu tanda-tanda kedengkian dia. Ya. Kecuali kalau kita ini perhatian untuk mengambil manfaat ilmu dan semisalnya.